Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan masuk di dalam perenungan kita yang terambil dari Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 19. Keluaran pasal 5 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-19. Kita siapkan Alkitab kita, dan ketika kita sudah mempersiapkannya, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kalau kami ada di pagi hari ini dalam kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan, kami rindu Bapa untuk mengawali hari kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkenanlah Tuhan untuk menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga akan ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan untuk kita Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 19 yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Fir'aun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat, sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang saya pikir Ibu Bapak Saudara tidak asing dengan lagu itu. Lagu berjudul "Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik" yang dipopulerkan oleh NDC Worship. Itu mau mengungkapkan saudaraku akan 3 hal yang penting. Bahwa yang pertama, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup pasti ada yang Tuhan mau ajarkan bagi kita. Lalu yang kedua, saudaraku, bahwa kita belajar melalui perenungan ini bahwa, atau melalui lagu itu, bahwa waktu Tuhan itu pasti adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, saudaraku, yang kita belajar bahwa sesungguhnya ketika kehidupan itu tidak berjalan seperti yang dikehendaki, maka iman kepada Tuhan itu tidak boleh luntur. Ya, artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa terkadang antara harapan dan realita itu tidak sejalan. Dan itu yang terlihat saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini.
Perikop pembacaan kita, saudaraku, yang dilatar belakangi oleh respon Fir'aun terhadap permintaan dari Musa dan Harun untuk bisa membawa umat Israel pergi mengadakan perayaan bagi Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukannya Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi untuk melakukan ibadah bagi Allah di luar Mesir. Justru Fir'aun memiliki pikiran yang negatif, pandangan yang negatif terhadap permintaan dari Musa dan Harun. Dia berpikir, saudaraku, bahwa permintaan itu memperlihatkan bahwa mereka tidak lagi mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka mau untuk mengabaikan akan pekerjaan yang ada, yang sementara itu mereka kerjakan sebagai bangsa yang diperbudak di Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya yang terjadi, saudaraku, ya, bukan hanya mereka tidak diizinkan keluar, tapi juga penindasan itu semakin terasa. Bagaimana bentuknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dalam perikop pembacaan kita dikatakan di ayat yang 10 sampai ayatnya, saudaraku, yang ke-16, kita lihat di sana bahwa sesungguhnya mereka tidak lagi diberikan jerami sebagai salah satu bahan baku dasar untuk membuat batu bata. Sebagai catatan, saudaraku, pada masa itu untuk membuat batu bata, orang akan mencampurkan jerami dengan campuran tanah liat. Gitu ya, saudaraku. Nah, untuk bisa mendapatkan campuran yang baik, maka jerami yang dimasukkan dalam campuran itu harus tepat dan harus dalam jumlah yang besar. Tapi bayangkan, saudaraku, mereka harus pergi cari jerami, mereka harus kumpulkan jerami, baru mereka pulang dan kemudian mengolah jerami itu bersama dengan campuran tanah liat. Tentu saja itu tidak akan bisa maksimal hasilnya dari jumlah yang dihasilkan di satu hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi yang terjadi dalam bacaan kita, kalau kita perhatikan, saudaraku, mari lihat ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana, lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Fir'aun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang tadi saya katakan, bahwa bukan hanya mereka tidak diizinkan keluar, tapi pekerjaan mereka semakin berat. Karena mereka harus mengumpulkan jerami, lalu mereka harus mengolahnya, dan jumlah yang dihasilkan harus sama dengan jumlah ketika jerami diberikan kepada mereka. Dan ibu bapak saudara, ketika para mandor Israel itu mengeluh kepada Fir'aun, maka sikap atau respon Fir'aun lebih keras lagi. Dia berkata pada ayat 17, jadi pemalas kamu, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Dan kalau dalam catatan akhir di ayat yang ke-19 dikatakan, maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, para mandur Israel akhirnya mendapati sebuah kenyataan pahit, bahwa ternyata perintah untuk tetap membuat batu bata dalam jumlah yang tetap, itu dengan mencari sendiri jerami, itu bukan datang dari para mandur Mesir, tapi dari Fir'aun. Dan itu berarti mereka akan ada dalam sebuah kesusahan yang besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang bisa kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, yang pertama saudaraku, kita melihat bahwa
seringkali apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kenyataan hidup hari demi hari. Ya. Harapan dari Musa dan Harun ketika mereka menjumpai Fir'aun untuk meminta izin supaya bangsa Israel boleh keluar dan beribadah kepada Tuhan di luar Mesir, ternyata saudaraku, mereka harus berhadapan pada kenyataan bahwa bukan saja mereka tidak diizinkan, tapi bangsa Israel lebih ditindas. Dan itu berarti kenyataan pahit harus mereka terima. Pelajaran pertama buat kita saudara, mengajarkan bahwa seringkali apa yang terjadi pada hidup kita, realita kehidupan kita, tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu hal kedua, kita belajar dari perenungan kita. Ketika kita berada pada realita bahwa harapan dan realita kehidupan itu berbeda sekali, maka yang kita bisa belajar bersama saudaraku bahwa inilah cara untuk kita bisa mengukur akan kualitas iman kita kepada Tuhan. Iman seseorang saudaraku justru akan terukur, terlihat dengan jelas adalah pada saat dia mengalami kesulitan kehidupan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga kita lihat saudaraku, disinilah ketika realita dan harapan itu tidak sesuai, maka disinilah kita bisa kemudian melihat sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, sejauh mana iman kita betul-betul kuat dan kokoh kepada Tuhan. Itu diukur justru pada saat saudara dan saya ada dalam pergumulan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari perenungan kita di pagi hari ini, maka ketika kita berkaca juga dengan realita kehidupan saat ini di mana bangsa kita seperti juga banyak bangsa lain di seluruh dunia yang sedang menghadapi wabah pandemi Corona COVID-19. Ya, harapan kita bahwa kita akan cepat dapat terbebas dari wabah ini. Tetapi saudaraku, kita juga harus melihat realita bahwa bukannya tambah sedikit untuk mereka yang terpapar COVID-19, maka jumlahnya malah lebih banyak saudaraku. Di sini saudaraku kita melihat seperti dalam pembacaan perenungan kita, bahwa apa yang kita harapkan seringkali tidak seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam keadaan seperti itu saudaraku, maka kita belajar hal yang kedua, memaknai dengan hal yang kedua, bahwa sesungguhnya dalam situasi seperti ini saudaraku, saudara dan saya bisa mengukur akan tingkat keimanan kita kepada Tuhan. Apakah ketika kita berada dalam pergumulan seperti sekarang, ketika segala sesuatu terlihat sulit bagi saudara dan saya, apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada pagi ini mengajar kepada kita, mari kita terus belajar untuk mempercayai Tuhan dalam situasi hidup yang jauh daripada harapan kita. Karena justru dengan itu saudaraku, iman saudara dan saya akan bertumbuh. Amin.